Nah, RPM rendah pun dia udah nyala ya bro ya. Ini kenceng banget bro, serius ini kenceng banget. Mouspadnya adem, aman ya bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Di sini gue akan coba bikin CDI mousepad yang lebih baik ya bro ya, dan gak gampang rusak gitu. Dan apa saja sih yang harus diperhatikan, jalur mana aja yang harus diperhatikan dan harus teliti juga ya bro ya, biar CDI nya berfungsi dan mesinnya bisa hidup normal ya bro ya, bisa lansam, bisa idle, dan bisa digeber. Begini caranya bro. Pertama gua kasih tahu dulu, ini mousepad IRF Z44N ya bro ya, tipe N channel, dan gua menggunakan timingnya dinamo, dan di sini sudah ada pick upnya sepanjang 10 mili, dan ini pulser 2 kabel. Biasanya kan gue pakai 1 kabel ya bro ya, jadi nanti gue bahas di sini bagaimana dia bisa berfungsi. Memakai coil motor, pakai supply 12 volt 2 ampere untuk CDI nya, dan supply dinamonya pakai PSU laptop menggunakan step down. Jadi nanti gua atur kecepatannya bro, dari RPM rendah sampai RPM tinggi. Nah, waktu itu kan gua pernah bikin dan hampir nggak bisa maksimal ya bro ya, karena lagi-lagi rusak, lagi-lagi konslet mousepadnya, tidak ada rangkaian pendukung untuk mousepad alias total loss ya bro ya. Karena mousepad ini kan sistemnya seperti saklar, dia on off. Jadi dia terdiri dari GDS, kaki-kakinya namanya gate, drain, dan source. Gate ini sebagai input signal dari pulser. Nah, dan di sini waktu itu gue pernah bikin jumperan dari gate ke source, itu gue pakai 100K, ternyata tidak berfungsi bro. Maksudnya dia tidak menghambat atau tidak menghantarkan arus, alias terlalu jauh hambatannya bro ya. Jadi di sini gua kasih 1K karena gue juga disarankan dari temen gua bro ya. Dan untuk resistor ini divider atau dari input signal menggunakan 22K. Jadi cuman butuh mousepad IRF Z44N, resistor 1K dan resistor 22K. Cara rangkainya gini bro, dari gate ke source kasih resistor 1K, dari kabel pulser satunya ke source dan satunya ke resistor, dan kaki tengah ini menuju body coil ini bro, body coil ya bro ya, tuh body coil ke kaki tengah mousepad, karena input mousepad ini ada di kaki kiri dan outputnya ada di kaki tengah. Kaki kiri ini dia dapat pulser satunya, dan dia dapat juga tegangan negatif baterai. Kaki source positifnya dia langsung masuk ke input coil ya bro ya, langsung ke input coil positifnya. Nah, jadi si saklar ini di si mousepad ini, kalau dia dikasih tegangan positif, saklar on, artinya coil mendapatkan supply tegangan, tapi singkat ya bro ya. Bagian gate nya ini didapati tegangan negatif, dia off. Jadi biar dia posisinya on off nya itu sempurna, enggak setengah-setengah alias enggak mati suri yang bisa menyebabkan mousepadnya jebol. Jadi di sini dikasih hambatan resistor 1K, jadi biar ada tegangan negatif yang ikut ke bagian input signalnya, jadi enggak cuman positif ya bro ya. Nah, nanti kita tentukan juga untuk bagian pulsernya tidak boleh terbalik bro. Kalau kebalik otomatis tegangan dari signal pulsernya itu bisa jadi tegangan negatif yang masuk, nanti kurang maksimal bro. Gua coba dulu pakai lampu LED. Ini lampu LED, kalau posisinya bener di RPM bawah pun dia menyala terang, kalau posisinya kebalik pasti redup ya bro ya. Kita coba yang bener dulu. Ini kita cabut dulu, nanti kita tes. Ini positif warna putih dari LED nya bro. Kita coba hidupkan. Nah, dia sudah mengeluarkan signal ya bro ya, walaupun RPM rendah. Kita putar lebih kencang lagi, dia akan terang. Tuh.
coba kita balik. Positif di bagian negatif pulser, berarti ini ketemu ya bro ya, warna hitam ini positifnya. Kalau kita balik, dia nggak nyala sama sekali. Kalau di RPM bawah nggak ada tanda-tanda hidup ya bro ya, berarti harus diputer, RPM nya harus dinaikin. Nah baru dia keluar. Jadi nanti kalau dipasang diaplikasikan di mesin, idle atau lansamnya itu nggak akan bener ya bro ya, karena apinya kecil sekali, bahkan tidak ada kalau di busi. Nah, tinggal kita coba pakai MOSFET, pakai CDI, kita coba sesuai tegangan dari pulsernya bro ya. Pulser positif ini yang kabel warna hitam, kita masukkan ke resistor ini yang ke kaki kiri MOSFET, ini bareng ke negatif baterai alias di kaki kanan MOSFET. Kita coba apinya di sini bro. Ini kita tancapkan dulu bro supply-nya, kita hidupkan dinamonya. Nah dia udah keluar ya bro ya, PM rendah dia udah keluar. Nah sekarang kita coba dibalik ya bro ya, kabel pulsernya kita balik, kita matikan dulu supply di CDI nya. Nah ini gue balik, ini tadi kan menyala, harusnya dia nyala, kita langsung tancapkan supply CDI nya. Nah dia belum mau nyala bro, jadi harus kita puter, RPM nya harus kita naikkan. Tuh dia belum nyala, padahal ini udah kenceng. Kalau di mesin ini udah lumayan kenceng ya bro ya, RPM nya lumayan tinggi. Nah dia belum nyala, nah dia belum nyala bro. Tuh RPM tinggi dia baru ada. Ya bro ya, jadi nggak akan hidup kalau di engkol doang ya bro ya. Jadi harus posisi pulsernya harus bener. Langsung aja kita coba geber, apakah suhu dari MOSFET-nya akan naik alias panas atau dingin ya bro. Gue benerin dulu kabel pulsernya. Nah nanti untuk di mesin sekecil itu yang gua garap sekarang, gua mau coba pakai hal sensor ya bro ya, menggunakan magnet biar lebih ringkas. Soalnya kalau pakai pulser kegedean, terlalu menonjol ya bro ya, pulsernya gede. Kita coba geber, gua matikan dulu lampu kameranya, kita langsung kasih supply. Nah RPM rendah pun dia udah nyala ya bro ya, kita geber ya bro. Ini dinamonya udah gua upgrade ya bro ya, kenceng banget ini dinamonya, nggak tahu RPM nya berapa. Ini kenceng banget bro, serius ini kenceng banget. MOSFET-nya adem, aman ya bro ya, kenceng banget bro. MOSFET adem bro, aman. Ada suara aneh tadi, nggak tahu suara apa bro, kayaknya dinamonya bro. Udah sampai di sini aja dulu bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.